Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. PBNU memberikan perintah khusus kepada Ansor ya. Ini menarik dari apa yang saya perhatikan begitu. Nah, yang menariknya ini saya itu pernah beberapa kali menantang kepada PWI LS yang mana mereka itu secara organisasi itu mengklaim dirinya setara dengan NU sebetulnya. Ya, dilihat dari apa? Dilihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Jadi tidak lebih dan tidak kurang daripada Nahdlatul Ulama. Bukan secara besarnya dan banyaknya organisasi begitu. Tapi secara organisasi yang mau tidak mau harus dikatakan seperti itu. Nah, cuman kan saya ini menantang ya kepada PWLS, nggak tanggung-tanggung saya tantang itu si Abbas Buntetnya tuh, yang mengatakan secara gamblang di situ bahwa ini adalah Asy'ariyah Maturidiyah bermadzhab 4 dan klaim Asy'ariyah Maturidiyah oleh sebuah organisasi begitu itu tidak bisa dianggap remeh karena itu bisa jadi talbis iblis. Makanya saya menantang, sampai sekarang saya masih tantang itu Abbas Buntet itu untuk buktikan bahwa PWLS itu betul-betul Asy'ariyah Maturidiyah ya. Itu harus bisa dibuktikan secara publik, gak bisa tiba-tiba klaim ini Asy'ariyah Maturidiyah begitu ya. Nanti tiba-tiba anggotanya kayak si Setu tuh ya, malah ajengan cilok. Nah, itu yang menariknya nanti di situ. Jadi ada hubungannya dengan PWI apa yang dikatakan sama ketua NU ini ya. Jadi supaya tidak lama akan kita simak videonya itu 8 menit. Apakah nanti di tengah-tengah ada yang harus dikomentar atau tidak saya tidak tahu ya. Kita lihat saja dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ansor, Pak Ansor, selamat ulang tahun ke-91. Oh, banyak ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah sallallahu wa alaihi ala wasallam alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati tamu agung, tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung yang sekarang sudah menjadi tokoh nasional, Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia, sahabat Zulkifli Hasan. Sambalnya sudah tidak ada, sebagian jus sudah tidak ada, lipatannya sudah iklannya kritik sama itu kurang Burgam layak ya. Apabila dibuat Nanti kita bahas lain dia iklan kebetulan lagi. NU ini watak dasarnya adem. Sudah sekian lama orang berusaha bikin panas, tapi susah dibikin panas. Tapi ada sindiran kayaknya ya. Kalau Kiai Zulkifli Hasan ini semakin sering datang ke acara-acara NU, ini bisa jadi tambah panas juga. Oke, saya nggak tahu apa yang dimaksud ini. Yang saya hormati. Tolong komen di bawah ya. Nah, ini kenapa kok bisa ada seperti itu? Tokoh partai mana? Menteri Sosial Republik Indonesia dan Sekjen PBNU, sahabat Saifullah Yusuf. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, sahabat Adin Jauharuddin. Yang saya hormati para tamu undangan, baik para pejabat dan para alim ulama yang tadi sudah disebut, supaya saya tidak terlalu panjang menyebut lagi. Mujadid abad ini gak disebut ya.
Pada Mujadid gak ada nih Mujadid. kesempatan yang pendek ini saya ingin gunakan untuk menyampaikan 3 perintah pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada GP Ansor. Oke. Perintahnya nih. GP Ansor siap? Tepuk tangan. Pertama, 91 tahun ini adalah sejarah kesetiaan. Kesetiaan kepada dinullah, kesetiaan kepada ahlus sunnah wal jamaah, kesetiaan kepada kemanusiaan, kesetiaan kepada Nahdlatul Ulama, kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini, saya perintahkan kepada gerakan pemuda Ansor dan kader-kadernya di seluruh dunia untuk terus memegang teguh kesetiaan itu, untuk terus berjaga bagi keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu, jangan mau dipecah belah gitu ya. NKRI ini adalah kubu dalam perjuangan untuk membangun peradaban yang mulia bagi seluruh umat manusia. Maka di tengah keadaan apapun, dalam kesulitan apapun, dalam badai macam apapun, NKRI harus terus tegak berdiri. Oke. Tuh nasionalismenya dijaga tuh. Kedua, gerakan pemuda Ansor adalah kakinya Nahdlatul Ulama. Gerakan pemuda Ansor adalah rodanya Nahdlatul Ulama. Gerakan pemuda Ansor adalah elemen kinetik Nahdlatul Ulama. Kemanapun Nahdlatul Ulama menuju, maka gerakan pemuda Ansor yang menjadi kaki-kaki dan roda-roda yang mengusung ke arah yang dituju itu. Nah, saya perintahkan kepada gerakan pemuda Ansor di seluruh dunia bersama kader-kadernya dan jajaran kepemimpinannya untuk memperkuat konsolidasi dengan seluruh jajaran kepemimpinan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. nah, bagus ini. GP Ansor dan Nahdlatul Ulama tidak boleh tidak bergerak bersama. Karena hari-hari ini dan ke depan Nahdlatul Ulama menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan ada habisnya. Dengan ini juga maka saya instruksikan kepada seluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama di Sebentar ya. Itu tadi apa kepengurusan NU itu ya yang mau dikatakan nih. Cuman ini untuk GP Ansornya dulu nih. Ini saya juga terasa ya. Jadi Ansor itu kalau tadi misalkan disebutkan sebagai badan mekaniknya kiai-kiai Nahdlatul Ulama, memang demikian adanya. Ini beda sekali dengan organisasi yang lain. Saya pernah di sana begitu. Jadi di NU itu atau kalau aktif gitu ya Ansornya, Ansor atau Bansernya aktif nih. Ini enak kiai itu. Jadi kiai itu nggak tahu apa-apa. Acara itu tinggal duduk manis. Ya, itu acara itu semuanya disiapin sama GP Ansor. Yang luar biasa saya tuh sampai kayak gini. Ini Ansor tuh dapat dana dari mana begitu. Wih, mereka tuh hidup loh gitu ya. Jadi Ansor Banser itu hidup mandiri. Kemudian gini ya. Kalau mau lihat orang-orang ikhlas, itu lihat orang-orang Ansor sama orang-orang Banser itu. Kalau mau lihat orang-orang ikhlas itu. Subhanallah, saya ini kehabisan kata-kata begitu ya. Saya memang beberapa kali saja dikawal oleh Ansor itu ya, oleh Banser, nggak terlalu sering karena saya nggak terlalu sering bikin acara di luar. Cuman itu orang-orang yang
saya rasa luar biasa ya, mendedikasikan dirinya kepada Nahdlatul Ulama itu. Saya berani katakan begini, Ansor sama Banser itu sekarang ya itu lebih ikhlas daripada kiai-kiainya. Ini bukan seluruh ya, tapi sebagian begitu. Tapi sebagian. Jadi golibnya umumnya Ansor sama Banser itu lebih ikhlas daripada kiai-kiainya. Subhanallah. Cuman saya juga ada kritik nih sama kiai-kiai sama ustadz-ustadz yang suka dihidmati sama Ansor sama Banser. Tolonglah itu jangan hanya dibahasakan tabarruk sama ulama, jangan hanya dibahasakan istilahnya itu ya tabarukan ngalap berkah begitu, tapi berikan ilmunya, ilmu tauhid dan ilmu fikih lah, minimal yang dasar-dasar itu, karena saya juga masih melihat itu banyak kekurangannya begitu ya. Ya ini wayah nawe, saya udah ngomong sebetulnya itu, udah ngomong sama pihak yang bersangkutan, cuman nggak didengar juga begitu, dan itu saya bisa mempertanggungjawabkan ya apa yang saya katakan. Jadi sekali lagi ini memang betul ya, kalau misalkan nggak ada Ansor, nggak ada Banser, sepertinya acara-acara kiai-kiai itu terkhusus yang NU ya, ini susah jalan begitu, sulit berjalannya. Mereka luar biasa memang. Semua tingkatan untuk terus bergandeng tangan seerat-eratnya dengan kader-kader gerakan pemuda Ansor. Ketiga, didirikan sebagai gerakan Nah sebentar ya, itu yang kepada pengurus NU-nya juga supaya merekatkan hubungan dengan Ansor begitu. Itu iya betul, saya setuju. Jadi dalam pengertian kadang-kadang suka ada seperti itu. Jadi di satu ranting itu kalau kita nyebutnya pembantu cabang ya. Jadi kadang-kadang di situ ada nih Ansornya tapi nggak ada kiainya, atau sebaliknya ya, ada kiainya tapi nggak ada Ansornya begitu, nggak ada Bansernya. Ya itu juga mungkin harus konsolidasinya harus lebih bagus lagi, karena kalau ini dua-duanya jalan, NU itu betul akan menggelinding, akan jalan. Jadi yang cari kerjaannya nanti, yang cari panggungnya, kemudian yang cari eventnya itu Ansor dan Banser begitu. Nah, yang masuknya siapa? Kiainya. Jadi kiainya nggak harus ketok-ketok ke masjid ya, butuh pengajian apa enggak gitu. Itu miris loh ya, beberapa ya kita katakanlah teman-teman begitu, itu menawarkan diri ke masjid-masjid ya, di sini apakah ada jadwal yang kosong atau tidak, itu miris itu. Ada yang sampai seperti itu. Nah ini supaya tidak terjadi begitu. Jadi kalau misalkan Ansor, Banser ini bergerak, saya yakin ini Wahabi itu nggak bakal punya ruang, nggak bakal punya tempat. Maka gerakan pemuda Ansor ini keberadaannya adalah untuk menyediakan diri sebagai pengusung, pembantu, penggerak upaya-upaya untuk kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan masyarakat. Maka di tengah-tengah upaya negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperjuangkan kemaslahatan rakyat, untuk memperjuangkan Indonesia yang berdikari, saya perintahkan kepada gerakan pemuda Ansor di seluruh dunia untuk siap menyediakan diri, ikut membantu, mengusung cita-cita kemaslahatan rakyat yang ditegakkan oleh negara. Hari ini dilantik 100.000 kader Banser Patriot Ketahanan Pangan. Pak Menko, Pak Zulkifli Hasan, saya serahkan 100.000 kader Patriot Ketahanan Pangan kepada negara di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia untuk bekerja sekuat-kuatnya, sekuat tenaga
bagi kemaslahatan rakyat Indonesia. Oh. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ansor. Oke, ini saya tidak tahu nanti implikasi dari pembicaraan ketum ini akan seperti apa kepada Ansor, cuman mestinya positif begitu ya. Jadi ada hubungannya dengan pertanian dan ini akan bagus sekali. Cuman saya mau ada hal menarik lagi nanti ya, setelah ini akan kita bahas nih. Saya itu pernah punya permasalahan si Imad nih. Karena nanti kita akan bahas kolom komentar. Ini kolom komentarnya lucu-lucu ya. Nggak banyak pasukan sakit hati nih, lintah-lintah nih. Yang dulu pernah di NU mungkin. Jadi Imad itu memang pertama kali yang disasar itu dulu ya. Ke Banom di NU itu, ke Banser sama ke Ansor memang yang pertama itu. Jadi ini bukan pengalaman siapa-siapa, ini pengalaman saya pribadi. Ada clash itu sama Banser begitu ya di kecamatan dulu tuh gara-gara si Imad tuh. Jadi kita ngobrolin sebetulnya apa ya, dewasa kita itu. Jadi clashnya bukan fisik, itu cuman pemikiran saja. Saya dari dulu konsisten pemikiran saya itu bahwa orang yang mendukung tesisnya Imad itu tidak punya keajegan dalam pola pikir. Saya tantang ilmu mantiknya. Itu nggak ada yang berani, nggak ada yang maju begitu. Ayo saya bisalah pirage mantik begitu. Nggak ada yang berani maju tuh. Malah saya itu dikeluarin dari grup saat itu, dari grup NU kecamatan. Dan saya ditelepon Teguh Kori. Teguh Kori itu masih di posisi si Imad dulu itu. Nah itu nggak ada yang bisa memang. Nggak pola pikir mereka itu nggak punya pola pikir. Ya akhirnya kita tahu kan kalau di Ansor di Banser itu orangnya kan semangat tuh memang diajak berpikir juga tidak terlalu bersemangat begitu. Jadi semangatnya itu kan untuk berbuat, untuk beramal. Makanya mereka itu banyak tabarukan kepada kiai-kiai, kepada ustadz-ustadz, dan saya itu ya wajar aja begitu kalau kayak gitu ya. Nah, sampai akhirnya karena PBNU kan tegas tuh di dalam bersikap kepada habaib. Nah, si Imad kan nggak ada cara lain kecuali untuk memisahkan diri. Akhirnya kan memisahkan diri itu. Yang mana kenapa saya itu menantang Abbas Buntet untuk menyatakan, untuk membuktikan keaswajaannya? Ya karena memang nggak bakalan selevel sama NU PWI itu. PWI itu paling kalau mau selevel juga ya sama Ansor sama Banser. Kenapa? Karena mereka akar rumputnya dari situ. Nih saya buktikan ya di dalam kolom komentar. Ini kalau misalkan kolom komentarnya bukan bukan buzzer ya. Jadi kita anggap ini organik. Itu kan husnuzonnya begitu. Kalau ada komentar ya berarti ini organik begitu orang-orang. Nah coba lihat nih. Ini ada Banyuwangi Jawa Timur mendukung Ansor dan Banser tetap solid dan meminta jauhi kabib-kabib yang ingin merusak marwah Ansor dan Banser. Tolong respon kabib yang hina dan merendahkan kiai-kiai NU. Rizik Bahar, Faisal Asegaf, Hanif Muhdor, Taufik, itu semua pembuat onar di NKRI. Apa coba urgensinya? Nggak ada nggak ada hubungannya dengan apa yang dinyatakan. Begitu. Ini Banyuwangi mendukung Ansor dan Banser tetap solid dan meminta jauhi kabib-kabib. Apa maksudnya itu? Ini golongan sakit hati karena memang sudah tertutup jalan ya. Ya minimalnya mungkin sampai kepengurusan yang sekarang selesai. Tertutup jalan untuk Imad dan kawan-kawan dan siapapun yang ada di belakangnya yaitu untuk mengganggu habaib dari organisasi NU. Itu udah nggak bisa. Ya, itu tertutup jalan ya minimalnya sampai terpilihnya nanti ketua NU yang baru. Cuman kalau menurut saya sih NU kuat ya dalam pengertian sikapnya seperti itu akan terus seperti itu. Karena NU itu bukan hanya PBNU-nya, bukan hanya pengurusnya, itu di belakangnya itu banyak ulama-ulama khawasnya. Kayak susah tuh. Itu saatnya NU bersih-bersih dari virus Baklawi. Apa coba yang diobrolin tadi itu 3 hal ya. Yang terakhir itu kan untuk memajukan atau menjaga NKRI begitu. Yang pertama itu untuk setia tadi. Yang kedua itu untuk konsolidasi dengan
pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, kok tiba-tiba ke Ba'alwi ini? Tetap pendukung Kiai Imaduddin tuh. Ini kita mau husnuzon organik susah. Ini mungkin buzzer ini. Bisa jadi bukti banyaknya buzzer buat siapa si Kimed itu ya. Hidup PWI Laskar Sabilillah semakin jaya. Ya apa? Ansor dan buzzer jangan terprovokasi oleh Ba'alwi Yaman. Yang komen di sini 99,9% tidak setuju sama Ba'alwi. Banser Ansor harus bersih dari Habib. Terus Banser dan Ansor warga Nahdliyin harus menjadi garda terdepan, bukan malah menjadi bagian budak Ba'alawi. NU satu komando dengan PWI LS, nggak ada. Ini udah beda organisasi begitu. Kamu kalau jadi PWI nggak bisa jadi NU. Kalau kamu jadi NU nggak bisa jadi PWI. Itu udah beda organisasi. Ya secara ideal organisasinya seperti itu. Ya, karena ini organisasinya udah sama. Jadi dari awal prinsipnya kan sudah sama. Makanya kalau prinsipnya sudah sama, ngapain bikin organisasi baru? Nah, kalau prinsipnya sudah sama tapi bikin organisasi baru, berarti ada pergerakan yang berbeda di situ. Kalau pergerakan yang berbeda, udah nggak bisa bersambung. PWI, NU nggak bisa nyambung, nggak bisa bareng, nggak bisa. Ansor malah ya kalau bisa itu Muhammadiyah sama NU bisa tuh, Muhammadiyah masih bisa itu. Jadi di NU misalkan punya jabatan, di Muhammadiyah punya jabatan masih bisa. Karena Muhammadiyah itu secara organisasi dia tidak sama dengan NU begitu. Muhammadiyah itu kan Islam saja. Patokannya Quran Sunnah sudah. Itu nggak pakai nggak pakai embel-embel yang lain. Akidahnya apa, kemudian fikihnya apa, nggak pakai. Jadi akidahnya ya mau Asy'ariyah ya bisa, mau Maturidiyah bisa, mau Salafi atau Asy'ari begitu ya bisa, mau punya akidah sendiri ya bisa. Di Muhammadiyah pokoknya saya mah tahu dari Quran dan hadis lah begitu ya. Ditanya di mana Allah? Ya Allah itu di langit dan di bumi. Kok gitu? Ya kata Al-Qur'an begitu. Ya wahwa alladzi fis sama'i ilahun fil ardi ilahun begitu. Yang di langit Tuhan, yang di bumi Tuhan. Ya Allah itu ya di langit ada, di bumi ada. Itu bisa loh diakomodasi oleh Muhammadiyah itu. Begitu. Jadi bisa umum khusus tuh. Jadi Muhammadiyah itu organisasi umum ya. NU khususnya bisa masuk. Tapi kalau NU PWLS gak bisa. Karena itu sama dari awal. Kalau sama ngapain dibedain? Ini untuk memecah. Jadi gak bisa sama ya. Maaf nih, hampura. Gak bisa. Bersihkan Ansor, Banser dari Habib Ba'alawi. Tuh NU harus bersih dari Ba'alawi. Terus ini ke bawah nih. Saya tuh heran, ini bisa bisa beruntun seperti ini dan terus menerus. Ini ada berapa komennya ya? Ada 280 komentar. Ya kita mau husnuzon ini organik juga susah. Mungkin buzzer. Jadi lintah-lintah buzzer PWLS lah begitu ya. Kalau bukan anggota PWLS secara resmi, kita kan nggak bisa minta bukti mana. Ya kemarin kan baru ada wacana tuh PWLS tuh baru mau bikin kartu anggota begitu ya, KTA. Ya organisasi baru seumur jagung lah begitu. Jadi tantangan saya buat PWLS ya sekarang lah saya lebarin lah, baik Abbas Buntetnya atau anggotanya. Yang penting berafiliasi sama PWI itu. Buktikan kamu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian Asy'ariyah Maturidiyah sebagaimana dituliskan di dalam ADART kamu. Itu supaya jangan jadi talbis iblis ya. Itu demikianlah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya PWI LS itu minimal yang ada di bazar-bazar di sini cuman lintah-lintah saja. Itu nggak sepadan lah kalau dibandingkan sama NU itu. Paling sepadannya sama ini, sama Ansor, sama itu pun sebetulnya nggak bisa juga ya. Terlalu besar Ansor itu. Banser juga terlalu besar. Karang Taruna lah PWLS itu ya. PWLS itu Karang Taruna paling sebandingnya itu. Cuman gayanya aja pakai ADART rapi begitu, gayanya doang. Makanya supaya perkataan saya ini dibantah, coba tolong buktikan ada tokoh-tokoh di belakangnya itu mintalah pertanggungjawaban Asy'ariyah Maturidiyahnya begitu. Dan itu nanti kalau Asy'ariyah Maturidiyah di belakangnya pasti harus ada mantik dan mantiknya sekalian. Begitu. Nanti ke belakangnya ada alfiyah. Kalau itu saya agak percaya. Ya kalau misalkan di belakangnya ada ahli alfiyah, saya percayalah kalau dari itu. Kenapa? Karena itu mah umum, bisa cabut dari mana-mana begitu. Bisa santri cabutan. Kalau kayak pemain voli ya itu bisa pemain cabutan. Tapi kalau ahli akidah itu susah. Kita tutup sampai sini. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.